Hai adik-adik, yuk belajar matematika lagi bersama Kak Noing. Nah, kali ini kakak akan membahas bab 7 tentang membandingkan ciri-ciri bangun datar halaman 191 sampai 197. Kakak menggunakan buku panduan matematika kelas 5 kurikulum merdeka revisi 2022. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Baik, kita buka halaman 193. Ayo berwisata. Pernahkah kalian mengunjungi Candi Sewu? Candi Sewu adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Yogyakarta. Walaupun bernama Sewu yang berarti 1000, banyaknya candi pada kompleks Candi Sewu hanya sekitar 249 buah. Masyarakat Jawa sering menggunakan kata sewu atau 1000 untuk menunjukkan betapa banyaknya suatu benda. Candi Sewu merupakan peninggalan dinasti Syailendra yang dibangun pada abad ke-8 Masehi. Letaknya sangat dekat dengan Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Hingga kini Candi Sewu masih tampak indah dan menjadi bukti bangsa kita hidup rukun antar umat beragama sejak dahulu. Yohana dan teman-teman hari ini berwisata dan belajar di Candi Sewu. Selain belajar sejarah, mereka juga diminta untuk mengamati bentuk-bentuk bangunan yang ada di kompleks Candi Sewu. Nah, ternyata mereka banyak menemukan bentuk-bentuk yang mirip dengan bangunan-bangunan datar yang mereka pelajari di sekolah. Kita lihat pada gambar 7.2 yaitu bentuk bangunan Candi Sewu, yaitu mirip segitiga. Nah, mengapa ya bangunan candi dibuat bentuk segitiga? Karena selain agar lebih kokoh, bentuk segitiga juga melambangkan hubungan manusia yang terpusat pada Tuhan. Nah, menurut Komang, bentuk bangunan candi mirip segitiga sama sisi. Sedangkan menurut Nisa, lebih tepat disebut segitiga sama kaki. Yuk kita bahas sama-sama ya. Nah, Komang dan Nisa berbeda pendapat tentang bentuk bangunan Candi Sewu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah berbentuk segitiga sama sisi? Jawabannya menurut kakak tidak ya. Nah, pertanyaan nomor 2, apakah berbentuk segitiga sama kaki? Kalau kita lihat gambar di atas, bentuknya juga segitiga sama kaki ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 3, bolehkah segitiga sama sisi juga disebut segitiga sama kaki? Nah, kita lihat atau kita ingat ciri-ciri dari segitiga sama sisi, yaitu dia memiliki 3 sisi yang sama panjang dan juga memiliki 3 sudut yang sama besar. Kalau kita lihat gambar di atas, setidaknya dia mempunyai 2 sisi yang sama panjang dan setidaknya memiliki 2 sudut yang sama besar. Nah, sedangkan segitiga sama kaki sendiri dia memiliki 2 sisi yang sama panjang dan memiliki 2 sudut yang sama besar. Nah, kalau kita lihat kembali pada gambar 7.2, bentuk bangunan Candi Sewu yaitu dia memiliki 2 sisi yang sama panjang. Itu benar ya, dan 2 sudut yang sama besar. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaannya, bolehkah segitiga sama sisi juga disebut segitiga sama kaki? Jawabannya adalah boleh, karena setidaknya sifat-sifat segitiga sama sisi terdapat di ciri-ciri segitiga sama kaki. Selain itu, Asep dan Lukas juga berdiskusi seru tentang menemukan denah kompleks Candi Sewu. Candi Sewu ternyata berbentuk persegi. Hari ini digambarkan bahwa jika dilihat dari gambar denah, tampak banyaknya candi kecil yang mengelilingi candi utama di setiap sisi sama banyak. Lain halnya dengan Lukas. Menurut Lukas, jika melihat keterangan panjang dan lebar kompleks Candi Sewu, panjangnya 185 meter dan lebarnya 165 meter. Karena tidak sama, seharusnya disebut persegi panjang. Pertanyaannya, nomor 1, menurut kalian pendapat siapa yang lebih tepat? Menurut kakak, pendapat mereka berdua hampir mendekati ya, karena kalau kita lihat, Asep melihatnya dengan melalui kompleks Candi Sewu yang ternyata berbentuk persegi dan pada denah tampak banyaknya candi kecil yang mengelilingi candi utama di setiap sisi sama banyak. Tetapi untuk lebih tepatnya, menurut kakak pendapat Lukas yang paling benar ya, karena Lukas melihat dengan keterangan panjang dan lebar dari kompleks Candi Sewu tersebut, yaitu panjangnya 185 meter dan lebarnya 165 meter. Hal ini menunjukkan seharusnya Candi Sewu berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Kapankah suatu segi 4 digolongkan sebagai persegi?
Nah, kita masih ingat kan tentang ciri-ciri sifat bangun datar persegi, yaitu dia memiliki 4 sisi yang sama panjang, 4 sudutnya yang sama besar. Nah, kalau kita lihat, ciri-ciri sifat persegi termasuk golongan segi 4. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 3, bolehkah persegi juga disebut sebagai persegi panjang? Nah, kita kembali ke sifat-sifat ciri-ciri bangun datar persegi, yaitu dia memiliki 4 sisi yang sama panjang, 4 sudutnya yang sama besar. Sedangkan ciri-ciri bangun datar persegi panjang sendiri yaitu dia memiliki 4 sisi, tetapi 2 sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, berarti kesimpulannya persegi tidak boleh disebut persegi panjang. Akan tetapi persegi termasuk golongan segi 4. Begitupun juga dengan persegi panjang termasuk golongan segi 4. Nah, sampai sini paham ya adik-adik? Selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan ciri-ciri segitiga. Kita masuk eksplorasi 7.1a. Ayo membuat segitiga. Nah, di kelas 4 kalian sudah belajar bahwa segitiga adalah bangun datar yang dibatasi 3 sisi. Bagaimanakah panjang sisi-sisinya? Apakah jika kita memiliki sembarang 3 ruas garis dengan panjang tertentu maka pasti bisa membentuk segitiga? Nah, ayo kita lakukan percobaan berikut. Berikut kakak menyediakan seutas tali yang cukup panjang dan sedotan dengan panjang yang berbeda-beda. Untuk nomor 1, panjang sedotan A 5 cm, B 6 cm, dan C 7 cm. Pertanyaannya, apakah bisa membentuk segitiga? Nah, kalau kita gabungkan hasilnya seperti ini ya. Berapakah jumlah sisi-sisi berikut? Nah, apabila sedotan B digabungkan dengan C yaitu ada 13 cm. Sedotan A digabungkan dengan sedotan C yaitu 12 cm. Sedangkan sedotan A digabung dengan sedotan B yaitu panjangnya 11 cm. Berikutnya yang kedua, kakak mempunyai sedotan yang masing-masing panjang sedotan A yaitu 4 cm, B 6 cm, dan C 6 cm. Nah, apakah bisa membentuk segitiga? Kakak coba ya. Nah, sebagai berikut, apabila masing-masing sedotan digabungkan, berarti jawabannya bisa ya. Nah, berapakah jumlah sisi-sisi berikut? Yaitu apabila sedotan B digabungkan dengan sedotan C, panjangnya 12 cm. Sedotan A digabungkan dengan sedotan C, panjangnya 10 cm. Dan sedotan A digabungkan dengan sedotan B, yaitu panjangnya 10 cm. Selanjutnya yang ketiga, kakak mempunyai beberapa sedotan yaitu panjang sedotan A 5 cm, panjang sedotan B 4 cm, dan panjang sedotan C 12 cm. Nah, apabila kakak gabungkan maka tidak bisa dijadikan segitiga. Jawabannya tidak bisa ya. Nah, berapakah jumlah sisi-sisi berikut? Nah, apabila sedotan B digabung dengan C yaitu jumlahnya 16 cm. Nah, apabila sedotan A digabung dengan C yaitu jumlahnya 17 cm. Selanjutnya apabila sedotan A digabung dengan sedotan B yaitu jumlahnya 9 cm. Nah, berikutnya kakak mempunyai sedotan yang keempat dengan panjang sedotan A yaitu 10 cm, B yaitu 5 cm, dan sedotan C yaitu 15 cm. Nah, apabila kita gabungkan tidak bisa membentuk segitiga. Untuk panjang sisinya, apabila sedotan B digabung dengan sedotan C yaitu panjangnya 20 cm, apabila sedotan A ditambah sedotan C yaitu panjangnya 25 cm, dan apabila sedotan A ditambah sedotan B yaitu panjangnya 15 cm. Nah, berikutnya ini adalah sedotan kakak yang terakhir. Untuk panjang masing sedotan yaitu sedotan A yaitu 5 cm, sedotan B yaitu 12 cm, dan sedotan C yaitu 13 cm. Nah, apabila kakak ingin membentuk segitiga, jawabannya adalah bisa dibentuk segitiga ya, dengan panjang jumlah sisinya yaitu sedotan B digabung dengan sedotan C yaitu jumlahnya 25 cm, kemudian sedotan A digabung dengan sedotan C yaitu jumlahnya 18 cm, sedangkan sedotan A ditambah sedotan B jumlahnya adalah 17 cm. Nah, adik-adik, setelah kita membuat beberapa segitiga dengan panjang sisi yang berbeda, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apakah semua kelompok sedotan dapat dibuat segitiga? Jawabannya adalah tidak ya. Tadi kita sudah praktekkan untuk sedotan yang nomor 3 dan nomor 4 tidak bisa dibuat segitiga.
Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Kelompok nomor berapa saja yang dapat dibuat segitiga? Yaitu nomor 1, 2, dan 5. Berikutnya, pertanyaan nomor 3. Kelompok nomor berapa sajakah yang tidak dapat dibuat segitiga? Yaitu nomor 3 dan 4. Pertanyaan berikutnya, perhatikan jumlah panjang sisi-sisinya di kolom sebelah kanan. Nah, kita perhatikan ya. Apakah perbedaan antara kelompok yang dapat dibuat segitiga dan kelompok yang tidak dapat dibuat segitiga? Jawabannya adalah pada kelompok sedotan yang tidak dapat dibuat segitiga, pasti ditemukan ada jumlahan panjang dua sisi yang tidak melebihi sisi ketiganya. Nah, contohnya tadi ya, seperti nomor 3 dan nomor 4. Nah, jadi jika dilihat dari panjang sisi-sisinya, apa syarat agar dapat membentuk segitiga? Yaitu 3 sisi dapat dibuat segitiga jika jumlah panjang dua sisi lebih dari panjang sisi ketiganya. Demikian pembahasan dari kakak mengenai membandingkan ciri-ciri segitiga. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video selanjutnya, kakak akan membahas tentang membandingkan segitiga berdasarkan besar sudut, halaman 198. Untuk link videonya, adik-adik bisa lihat di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.